Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membawakan tema tentang storytelling. Nah, sudah lama ya saya nggak membawakan tentang storytelling ini, dan kali ini saya akan membahas tokoh saham yang ada di Indonesia yang dikenal dengan julukan bandar saham terhebat di Indonesia, yaitu Pak Beni Cokrosaputro. Nah, Pak Beni ini biasanya orang itu panggilnya itu adalah Bencok, disingkat ya. Seperti itu. Oke, yang pertama, dia itu lahir tanggal 15 Mei 1959. Dia lahir di Surakarta, atau kita biasa sebutnya itu Solo ya, di Jawa Tengah sana. Nah, Pak Beni ini merupakan keturunan dari Batik Keris Group. Nah, teman-teman yang suka pakai batik, ya kan, beli baju batik, biasanya kan di Batik Keris. Nah, dia adalah keturunannya di sana. Ayahnya itu bernama Pak Handoko Cokrosaputro, di mana kakeknya itu adalah pendiri Batik Keris Group, yaitu Pak Kasum Cokrosaputro. Nah, Pak Bencok ini pertama kali mengenal saham itu ketika dia kuliah di Universitas Trisakti ya. Nah, dia diajak tuh sama teman-temannya, ayo coba beli saham, main saham. Pertama kali dia membeli saham itu adalah sahamnya Bank Vicor Invest saat Bank Vicor Invest ini IPO. Nah, itu dia pertama kali mengenal dunia saham. Saat kuliah diceritakan juga bahwa Pak Bencok ini sudah bermain saham itu sampai ratusan juta. Bahkan kalau sampai kalah ya, kalah ratusan juta, loss, itu papanya itu yang ikut nombokin, yang ikut bayarin. Seperti itu. Nah, mungkin saat itu Pak Beni itu sudah bermain pakai margin ya. Karena kalau misalkan bermainnya normal kan harus setor dulu. Baru bisa trading ratusan juta. Nah, karena melihat hal itu, papanya ini nggak setuju dengan anaknya ini, Pak Bencok ini, untuk bermain saham. Karena papanya beranggapan bahwa saham itu judi. Nah, seperti itu. Tapi Pak Beni sendiri itu nggak menyerah ya. Dia tetap bermain saham terus-menerus, dan akhirnya si papanya ini berpikir, gimana ya caranya supaya Pak Beni ini nggak bermain saham terus. Nah, akhirnya dia dibukakan berbagai macam usaha. Dia pernah terjun dalam batik keris juga. Terus dia pernah dibukakan usaha pom bensin. Terus disuruh berjualan semen ya di Timur-Timur. Terus disuruh untuk membebaskan lahan. Banyak sekali usaha yang sudah dilakukan oleh Pak Beni. Jadi dia pun punya banyak sekali pengalaman di dunia usaha ya. Tapi semuanya itu tidak membuat Pak Beni ini menyerah untuk bermain saham. Dia tetap bermain saham. Akhirnya malah papanya yang nyerah. Papanya malah yang, ya sudah lah, terserah kamu lah, main-main lah. Seperti itu. Nah, sepak terjang Pak Beni pertama kali itu adalah ketika dia membenahi perusahaan garment keluarganya, yaitu Hansen ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar juga ya, Hansen ini di bursa itu sudah di listing dengan kode sahamnya itu MYRX. Nah, pertama kali ternyata Hansen ini bukan bergerak di bidang properti. Pertama kali dia bergerak di bidang garment ya. Cuman saat itu bisnisnya itu nggak bagus, akhirnya dia punya hutang banyak sampai proses restruktur ya. Nah, disitulah Pak Beni Cokro ini membenahi semuanya hingga clear, dan akhirnya mengubah perusahaan Hansen ini menjadi perusahaan properti. Seperti itu. Terus dia melihat peluang di properti ketika saat itu batik keris itu kan ketika mau melakukan ekspansi, dia itu harus membeli lahan. Nah, ketika dia mau membeli lahan, ternyata harga tanahnya itu terus naik berlipat-lipat ya. Nah, terus dia mulai berpikir, daripada saya fokus jualan batik ini, mendingan saya fokusnya itu di bidang properti, karena dia melihat potensi properti itu naiknya lebih gila daripada di baju ya, di baju batik. Seperti itu. Nah, akhirnya dia berubah Hansen dari garment menjadi perusahaan properti. Nah, kalau saya lihat dari sepak terjangnya Pak Beni ini cukup agresif ya, di mana dia membesarkan Hansen ini. Yang pertama dia melakukan IPO ya, jadi perusahaannya ini di IPO-kan ke publik. Terus yang kedua, dia menghimpun dana dari publik dengan cara mengeluarkan repo. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih awam ya, apa sih repo itu? Repo itu adalah repurchase agreement. Jadi, gampangannya seperti ini. Kalau perusahaan bukan bank, kalau bank kan kita bisa
berinvestasi di bank dengan produk seperti deposito. Kita taruh uang di bank kan, dengan berupa produk deposito. Tapi kalau misalkan kita bukan bukan bank, nah kita mau menggait investor, maka kalau perusahaannya sudah TBK bisa menerbitkan repo di mana investor bisa misalkan taruh uang 1 miliar nih. Nanti investor ini akan mendapat jaminan saham kurang lebih nilainya juga sama 1 miliar ya di rekening investor. Nah, nanti investor juga akan mendapatkan bunga sama kayak hampir sama kayak deposito ya. Misalkan bunganya 10% 1 tahun. Nah, ketika misalkan di locknya 1 tahun ya, ketika akhir tenor, maka sahamnya ini akan dibeli kembali oleh perusahaannya, dibeli kembali oleh si Hansen-nya. Jadi misalkan taruh uang 1 miliar, dikasih jaminan saham Hansen katakanlah 10 juta lembar. Yang nilainya misalkan 100 rupiah ya, kan pas 1 miliar kan. Nanti di akhir tenor, Hansen ini akan membeli kembali sahamnya itu 1 miliar plus bunganya. Senilai 1 miliar plus bunganya sehingga clear secara nominalnya. Itu adalah bentuk produk yang namanya repo. Nah, atas transaksi itu, Hansen ini mendapatkan dana yang begitu banyak dari masyarakat dan itu dipakai oleh Pak Benny untuk mengembangkan usahanya. Jadi Pak Benny ini mulai beli lahan lagi, mulai bangun perumahan, terus dijual perumahannya, dijual rumahnya, segala macam, terus beli lahan lagi, terus seperti itu hingga menjadi perusahaan yang besar sekali. Itu pertama kali karirnya di bidang pasar modal ya. Selain itu, Pak Benny Cokro itu juga mempunyai beberapa perusahaan afiliasi yang lain. Ada contohnya perusahaan Army, kalau teman-teman tahu kode sahamnya ARMY ya. Terus ada perusahaan itu RIMO, RIMO kode sahamnya. Nah, seperti itu. Jadi dia berawal dari Hansen MYRX ini, dia mempunyai beberapa perusahaan yang lain yang juga sudah di listing di bursa. Nah, kehebatan Pak Benny ini waktu dulu itu banyak diakui oleh orang-orang ya, di mana investornya itu juga senang ya. Dia investornya taruh uang, terus terima bunga lagi, terima bunga, terus juga nggak pernah ada masalah. Hingga suatu saat itu ada suatu peristiwa itu yang mencoreng ya, kalau saya bisa bilang itu mencoreng ya, nama Pak Benny itu di tahun 2017. Di mana saat itu ada kasusnya itu adalah di saham Rimo. Jadi ceritanya tahun 2017 itu Rimo ini mengeluarkan block sale. Block sale itu adalah penjualan dengan kuota tertentu ya. Gampangannya seperti ini. Saat itu harga saham Rimo ini saya misalkan ya, karena saya lupa angka pastinya. Saham Rimo misalkan harganya 300 rupiah. Nah, ada produk namanya block sale Rimo, di mana dijual seharga 200 rupiah. Jadi di market harganya 300, terus dijual itu ke investor cuma 200 rupiah. Tapi investor tidak bisa langsung menjual ke market. Nah, kan di atas kertas sudah untung 100 rupiah tuh. Kalau di market 300, terus dibeli dia dengan harga 200 kan di atas kertas untung 100 kan. Nah, itu ada masa untuk locknya. Jadi di lock 3 bulan, katakanlah seperti itu ya. Nah, akhirnya banyak yang mau kan, wong di market 300, ini harganya cuma 200 rupiah ditawari, di lock 3 bulan. Oke, kemudian bulan berikutnya harga saham Rimo itu ternyata naik. Dari 300 ternyata naik nih jadi 500. Terus ada dijual lagi block sale-nya itu. Bukan di angka 200 lagi tapi dinaikkan menjadi misalkan ya 350. Tapi locknya itu diperpendek menjadi katakanlah itu 2 bulan atau 1 bulan. Seperti itu. Terus harga saham Rimo-nya itu ternyata masih naik lagi. Naik lagi hingga katakanlah 700 seperti itu. Nah, ternyata block sale-nya itu juga dijual lagi. Jadi ayo investor yang mau beli sekarang harganya bukan 400 lagi, tapi harganya sekarang sudah menjadi 550. Tapi masa locknya itu, masa kuncinya itu tinggal 1 minggu atau tinggal beberapa hari aja. Nah, investor masuk lagi di sana. Hingga ketika sudah masa locknya itu dibuka, ternyata saham Rimo ini sudah ARB terus-menerus, teman-teman. Jadi dari harga misalkan 700 itu ARB turun terus hingga harganya itu tinggal 100-an. Nah, jadi banyak investor tuh yang merasa dalam tanda kutip ketipu ya sama penjualan block sale Rimo itu. Nah, itu yang sedikit mencoreng nama Pak Benny
di dunia investasi saham ya. Nah, terus apa yang terjadi kemudian? Ya memang nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena secara hukum itu nggak salah gitu loh. Pihak yang mengeluarkan block selling nggak salah. Wong jelas peraturannya adalah kamu beli di harga diskon, tapi dikunci di lock selama berapa bulan. Ya sudah, peraturannya cuma seperti itu. Nah, jadi ada memanfaatkan kelemahan greedy dari orang-orang. Itu adalah salah satu kasus yang cukup heboh ya. Mungkin teman-teman yang ada di bidang investasi pasti juga tahu lah tentang kasusnya block sale Rimo. Kemudian karena begitu banyak perusahaan yang dihandle sama Pak Benny, ada juga saya ingat itu Harvest ya. Pak Benny juga punya perusahaan Harvest. Terus saya sempat mendengar itu bahwa ada yang namanya pre-IPO. Jadi dikatakan Harvest ini mau IPO, katakanlah misalkan harganya 500, terus dijual ke publik itu, bukan ke publik, maksudnya ke investor, itu harganya cuma 250. Tapi ya sama, nanti di lock berapa bulan lagi. Nah, jadi skemanya kurang lebih seperti itulah. Hingga suatu saat Pak Benny ini sekarang tersandung dengan kasusnya ya yang di Jiwasraya dan Asabri. Nah, saya yakin juga teman-teman pasti dengarlah tentang kasus Jiwasraya dan Asabri yang menyeret nama Pak Benny Cokro ini dan juga salah satu koleganya yang juga asal Solo ya, yaitu Pak Heru Hidayat. Nah, mungkin teman-teman yang masih belum paham benar ya dengan kasusnya Jiwasraya, ini saya ingin memberikan opini ya, pandangan saya tentang kasus ini. Nah, di situ diceritakan bahwa Jiwasraya ini tahun 2000 sekian lah ya, saya lupa tahunnya, itu bekerja sama dengan Pak Benny Cokro, bukan Jiwasrayanya ya, tapi ada oknum-oknum di dalamnya, di mana ada pemberian uang, terus dana yang ada di Jiwasraya ini disuruh untuk investasi dengan cara membeli saham-sahamnya dari perusahaannya Pak Benny Cokro dan Pak Heru Hidayat. Nah, contohnya apa sahamnya? Ya ada MYRX, ada Army, terus ada Bitek, nah dan segalanya lah yang berafiliasi dengan Pak Benny dan Pak Heru. Nah, ketika dibeli saham-saham itu, katakanlah misalkan dibeli di harga 500 ya. Contohnya ya, 500 rupiah. Itu sama, ada masa kayak nggak bisa Jiwasraya langsung menjual gitu, nggak. Jadi dibeli, terus saham itu dinaikkan harganya, seperti itu. Ini menurut opini saya ya. Jadi harganya naik sehingga di atas kertas kelihatannya waktu itu Jiwasraya ini untung. Nah, kelihatannya waktu itu untung. Tapi kan kalau di saham itu kalau kita nggak jual ya berarti untungnya itu belum direalisasikan kan. Masih cuman di atas kertas. Misalkan dari 500 naik 700, berarti kan cuan 200 perak kan per lembarnya. Nah, hingga ternyata saham-saham ini akhirnya itu berguguran. Berguguran tinggal 50 misalkan. Jadi misalkan beli di 500, terus sekarang sahamnya itu drop terus, harganya misalkan sampai 50, akhirnya nggak bisa dijual kan, jadi macet. Nah, itu adalah gambaran umum tentang kasus yang terjadi di Jiwasraya. Cuman Pak Benny sendiri memberikan klarifikasi ya bahwa, lo enggak, saya ini sudah selesai dengan Jiwasraya, artinya saham-saham yang di Jiwasraya itu sudah di buyback lagi. Sudah di buyback oleh Pak Benny sendiri gitu loh. Jadi sudah clear, Pak Benny itu berargumen seperti itu. Cuman akhirnya kan diputuskannya itu adalah tetap bersalah ya, dan divonis seumur hidup sambil disita hartanya. Nah, kalau saya melihat pribadi sebenarnya mungkin Jiwasraya ini bukan hanya permainan dari Pak Benny dan Pak Heru. Jadi mungkin ada oknum-oknum lain yang tidak bisa disentuh gitu loh. Terus ya Pak Benny ini menjadi salah satu ibaratnya itu kambing hitamnya lah untuk dikorbankan. Nah, seperti itu. Itu opini ya, opini saya pribadi. Nah, ya mungkin ada kesalahan juga dari Pak Benny, tapi nggak hanya dalangnya itu bukan hanya Pak Benny aja seperti itu. Nah, karena kasus Jiwasraya ini membuat sekarang ini Pak Benny itu ada di tahanan dan divonis seumur hidup, nggak bisa keluar ya. Nah, itu juga cukup miris ya, di mana dulu dia sebagai anaknya konglomerat, ya kan, hidupnya sudah enak, terus masuk di bursa, sudah terkenal se-Indonesia Raya tuh, ya kan. Terus akhirnya sekarang nasibnya itu harus ada di balik
tahanan ya, balik jeruji. Bahkan saya sempat melihat video yang di-sharing itu Pak Beni juga ibaratnya itu merasa kayak martir ya, sebagai martir di mana dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat seperti itu. Jadi ada videonya baru muncul di tahun 2021 ini di mana dia merasa ini sudah waktunya dia untuk kembali ke Tuhan. Bukan kembali ke Tuhan maksudnya itu meninggal, bukan ya, tapi kembali ke pertobatan. Nah, ya kalau kita lihat kisahnya itu sebenarnya cukup tragis ya, di mana dia seorang yang hebat dan saya sendiri pernah bertemu dengan beliau itu satu kali di acaranya MNC ya, MNC Group di Jakarta. Waktu itu ada, saya lupa itu ada gathering apa gitu loh. Terus ketemu dengan beliau, terus beliau kan ada banyak ditanya-tanyain juga. Saya lihat orangnya ini kelihatan pintar sekali dan ketika menjawab pertanyaan itu dia benar-benar dipikir ya. Jadi bukan tipe orang tuh yang langsung ngomong-ngomong gitu, enggak. Dia ini benar-benar terlihat bahwa oh, ini orang jenius lah. Ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, kan ada sesi tanya jawab juga. Di acara tersebut dia benar-benar berpikir. Bahkan ada yang menanyakan tentang kasus Rimo saat itu di acara gathering tersebut. Nah itu dia menjawabnya itu dengan tenang sekali. Ya terlihat lah bagaimana oh orang ini benar-benar mentalnya ini ya nggak kaget kalau dia bisa sebagai mendapat julukan tuh bandar saham terhebat di Indonesia, itu nggak kaget gitu loh. Nah itu adalah sepak terjang dari Pak Beni dan mungkin kita bisa mengambil hikmahnya ya bahwa kita harus berhati-hati juga menaruh untuk produk-produk investasi ya, karena di tahun 2021 dan terutama 2020 kemarin kan banyak produk-produk yang gagal bayar ya. Salah satunya yang terkenal adalah Jiwasraya dan Asabri ya, dimana dua-duanya ini mengarah ke Pak Beni dan Pak Heru ya. Kurang lebih itu modusnya sama permainannya, yaitu beli saham, dibelikan saham terus nilainya hancur. Nah, dan yang kedua ya mungkin kita bisa diingatkan ya untuk selalu bersyukur ya. Kenapa? Karena dengan keadaan apapun, kalau misalkan ada suatu kejadian yang langsung membuat kehidupan kita 180 derajat itu ternyata sangat mudah loh. Nah, jadi kalau saya melihat itu sebenarnya jujur, saya merasa wah sayang gitu loh dengan kisahnya Pak Ben ini tragis ya, endingnya itu harus seperti itu. Nah, begitu mudahnya ya Tuhan tuh membalikkan kehidupan seseorang yang dari atas langsung dibalikkan benar-benar paling dasar ya, paling bawah. Nah, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga teman-teman mendapatkan banyak inspirasi dari video ini, dan kalau teman-teman mempunyai komentar atau pandangan ya tentang kasus Jiwasraya ataupun tentang Pak Beni, bisa share di kolom komentar di bawah ya. Nah, untuk sekian dulu video kali ini. See you guys. Dibalik semua ini dari yang tadi melonjak 600 tiba-tiba sekarang anjlok. Ini pertanyaannya kelihatannya enteng tapi menusuk. Begini, Rimo pada waktu retisio, publik yang ikut absorb itu kalau saya nggak salah sekitar 200 miliar. Karena suplainya masih sedikit, maka sahamnya teoretikal begitu pembeli lebih banyak, teoretikal akan naik sendiri. Ada satu poin yang mungkin salah analisa pada waktu saya dan beberapa investor yang lain melakukan placement. Kita berharap dengan memberi diskon kepada investor, semua ikut untung dan marketnya bisa balance sendiri. Di luar dugaan, entah mungkin diskonnya kebanyakan atau apa, yang ada dapatnya investor yang seperti tadi saya bilang, investor jam-jaman atau harian, yang dapat barang maunya langsung jual. Jadi mendadak karena suplainya banyak, banting-bantingan harga karena adu cepat jual itu. Nah itu saya rasa turunnya di situ. Nah, tetapi apapun yang terjadi, harga sekarang juga masih di atas harga retisunya. Nah saya ini tipikal shareholder, atau sebetulnya saya juga bukan emiten karena saya bukan di manajemen ya, saya cuma pemegang saham paling besar aja. Kalau sahamnya turun terlalu banyak, ya saya pasti beli balik.
Itu aja, cara berpikirnya simpel aja kalau saya.